Selamat datang di Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Fasten your seatbelt and enjoy the ride. Halo Potatoes. Hai, Gue Eli, Gue Sesi, gua Rendra. ketemu lagi di Potatoes. Potatoes, podcast seputar dunia kedirgantaraan. Kalau dari aviasi banyak sih. Kayak misalnya tadi yang saya bilang US Air Force, terus KLM, Air France, itu bahkan Japanese company yang Japanese airline itu mereka juga sebenarnya udah pakai VR buat nge-training si mekaniknya. Di Indonesia juga sebenarnya udah ada kayak GMF, dia pakai augmented reality. Cuman sesuatu yang spesial itu augmented reality, virtual reality. Ini itu terhitung teknologi yang cepat banget berkembang ya. Kalau kita ngelihat dalam berapa lama ini berkembangnya seberapa pesat, kayak paling simple kayak di GMF sekarang dia pakai augmented reality tanpa ada head mounted display. Sedangkan yang sekarang ini kayak maintenance training dengan head mounted display itu dengan AR yang dengan head mounted display itu udah menjadi sesuatu yang wajar banget dan banyak banget dipakai kayak gitu. Jadi sesuatu yang kalau kita ngelihat ke luar negeri itu udah kayak kacang goreng gitu. Jadi memang ini sesuatu yang bisa terbilang kita harus cepat ngejar sih kayak gitu. Okay. Nah, jadi kalau misalnya tadi ngomongin soal GMF, saya pernah lihat sih video di YouTube mereka. Jadi perusahaan di Indonesia itu kalau kita mau ngomong soal seberapa jauh implementasi teknologi digital, saya punya feeling mereka cuman yang sampai TRL level 4 sampai 6. Jadi cuman demonstrasi doang. Belum yang sampai ke operational environment kayak di luar negeri lah. Mereka sebenarnya udah pakai itu untuk mensupport bisnis mereka gitu. Tapi kalau di Indonesia mungkin cuma hanya demonstrasi, oh lihat deh ini punya potensi yang luar biasa loh. Tapi belum di embed ke dalam operational environment untuk mendukung bisnis mereka. Tadi mau nanya itu sih, seberapa besar sih sebenarnya berarti gap-nya antara VR di Indonesia dengan VR di luar negeri? Jadi kurang lebih itu tadi jawabannya ya. Masih ada gap yang cukup jauh karena masih ibaratnya di Indonesia itu masih pembuktian bahwa VR itu bisa dilakukan gitu kali ya. Kalau TRL 4 sampai 6 gitu ya. Ya, mereka lebih ke demonstrasi, lebih ke dalam bentuk planning. Jadi lebih ke lihat ini ada potensinya. Tapi untuk mengadopsi dalam operational environment kayaknya masih jarang untuk bisa dilihat sih. Nyambung dari situ tuh. Kalau kita lihat dari TRL level ya, kan kita pengen tahu seberapa mainstream sih teknologi VR sama AR itu di Indonesia. Hal yang paling gampang itu lihat dari TRL levelnya, TRL itu. Jadi TRL itu adalah teknologi readiness level ya. Betul. Ini buat teman-teman yang mungkin agak bingung. Jadi TRL itu ada nilai dari 1 hingga 10. 1 itu apa ya namanya? Mungkin masih kayak teoritis, kemudian 10 itu sudah bisa digunakan gitu ya untuk untuk produksi gitu. Jadi kalau 4 sampai 6 itu tadi yang dikatakan itu kira-kira itu adalah level demonstrasi atau pembuktian bahwa ini tuh ada potensi untuk bisa digunakan. Okay. Dan tadi kayaknya status di Indonesia VR AR itu masih kayak sebatas entertainment yang masih di TRL 45 tadi ya, memang jadi kayak masih di seputaran games, terus kemudian nonton segala macam. Nah, IDG ini hadir untuk menjadi sosok yang ayolah pakai AR VR tuh untuk yang lebih tinggi lagi TRL-nya gitu ya. Betul. Nyambung dari situ tuh, kira-kira apa aja sih faktor apa yang dibutuhkan supaya Indonesia tuh bisa meningkat TRL-nya gitu, bisa siap gitu untuk implementasi teknologi-teknologi ini gitu, teknologi digital yang sebenarnya udah diimplementasikan di luar. Sebenarnya kalau dilihat program-program
yang diluncurkan sama pemerintah Indonesia. Terus kalau misal kita mau bandingin sama Singapura, Singapura itu kan salah satu negara kecil di dunia yang memang teknologi digitalnya itu sangat sangat maju lah, bahkan sudah diakui sama negara-negara superpower kayak Amerika, Eropa. Mereka sudah punya banyak headquarters di Singapura karena mereka tahu bahwa teknologi digital yang mendukung industri di Singapura itu sudah berkembang sangat luar biasa gitu. Nah, Indonesia kelihatan memang sudah mengikuti langkah pemerintah Singapura gitu, mulai dari waktu Singapura ngeluarin Readiness Index di 2017, 1 tahun kemudian pemerintah Indonesia ngikut langkahnya buat mapping gitu loh. Seberapa siap sih industri Indonesia tuh bertransformasi, habis itu mereka bikin prioritization matrix, kira-kira hal apa sih sektor mana sih yang harus menjadi priority gitu. Kemudian Indonesia juga dari segi kesiapan manusianya juga ada program vokasi kan, yang memang targetnya itu adalah mempersiapkan workforce anak muda untuk bisa mahir dalam menggunakan teknologi digital. Lalu kemudian dari segi banyak banget industri-industri kayak Telkomsel, Indosat, itu kan mereka sudah mengarah ke 5G kan. Jadi dari segi infrastruktur sebenarnya Indonesia itu nggak ketinggalan. Telkomsel Innovation Center itu mereka punya platform IoT dan juga mereka bekerja sama dengan startup company di Indonesia itu untuk menghadirkan IoT service buat industri-industri yang mau pakai gitu. Itu kan salah satu langkah yang sangat bagus untuk mendukung transformasi digital gitu. Lalu kemudian tadi yang saya bilang, Indonesia juga ngasih insentif ke perusahaan-perusahaan yang berhasil mengimplementasi teknologi digital. Lalu kemudian kalau kita berkaca dari Singapura juga, Singapura itu pemerintah mereka tuh kerjasama sama startup lokal supaya itu mereka bisa membuat badan usaha yang bisa mendukung industri-industri untuk mengadopsi teknologi digital gitu. Nah, ini juga Indonesia sudah lakukan, misalnya kayak BPPT, mereka menginkubasi startup-startup company untuk kemudian tujuannya itu adalah menjadi satu perusahaan multinasional. Balai Ingat? Inkubator Teknologi ya? Nah, iya, Balai Inkubator Teknologi. Nah, itu juga sudah puluhan startup yang sudah dihasilkan dari program itu. Dan itu sangat strategis untuk kayak mengumpulkan semua startup-startup yang memang potensial untuk bisa menolong Indonesia itu lebih cepat lah. Mungkin kalau misalnya observasi yang saya lihat, oke, Indonesia punya program-program yang sangat bagus, tapi mungkin yang kurang dari yang bisa diimprove lah ya, itu adalah nggak ada yang memanage semua itu gitu. Jadi kita nggak ada manajer. Jadi masing-masing itu berdiri sendiri gitu. Jadi kalau masing-masing misalnya di bagian accelerator itu oke, mereka menghasilkan startup yang bagus gitu kan. Dari segi edukasi oke, mereka mempersiapkan workforce yang bagus. Tapi nggak ada koordinasi gitu kan. Kalau kita misalnya lihat permainan sepak bola, kita sebagai manajer, kita mau membeli pemain-pemain yang bagus. Kita mau bagusin lini penyerang, lini defense. Itu oke. Tapi kalau misalnya nggak ada manajer yang mengkoordinasi strategi, itu nggak akan efektif gitu. Oke. Jadi Indonesia tuh sebenarnya pemerintah harus bersifat sebagai manajer. Mengkoordinasi semua program-program mereka, sehingga itu ada kesinambungan gitu. Jadi mereka harus mapping input sama output, misalnya dari vokasi itu apa, lalu kemudian dari situ larinya kemana gitu. Sehingga kalau ada orang yang mengorkestrakan semuanya, itu akan menjadi sangat efektif. Dan harusnya fungsi manajer yang di-expect tadi itu sebenarnya harusnya ada di fungsi mana sih? Kalau di pemerintah Kira-kira, gitu mungkin ya. Nah, kalau di pemerintahnya, nah dari pemerintah itu juga sebenarnya harus ada koordinasi sih di dalamnya, kayak dari Kemenristek gitu kan, dari Kemendikbud.
itu mereka harus ada koordinasi gitu loh. Jadi saya suka yang melihat Apple. Jadi Apple itu perusahaan Apple, mereka kan punya bagian departemen marketing, departemen desain, departemen engineering. Jadi masing-masing departemen itu almarhum Steve Jobs itu mereka bilang mereka sistemnya itu bergerak seperti startup. Jadi marketing itu adalah startup sendiri, desainer itu adalah startup sendiri, manufacturing itu adalah startup sendiri, di mana mereka bekerja bersama-sama untuk mencapai satu goal. Pemerintah Indonesia itu juga bisa mengadopsi seperti itu gitu. Jadi dari Kemendikbud itu paradigmanya berfungsi sebagai startup. Jadi dari program-program mereka pengen goal-nya seperti apa. Kemenristek tuh goal-nya seperti apa. Lalu kemudian mereka duduk bareng-bareng untuk men-align dari skala nasional itu tujuan mereka seperti apa gitu. Jadi tanpa ada koordinasi dan integrasi dari lembaga-lembaga pemerintah di dalamnya, itu juga nggak akan jalan seperti itu. Jadi kalau dari pandangan Dedi sekarang posisinya tuh sebenarnya kuncinya ada di pemerintah dulu ya, maksudnya cara manajemen yang diharapkan tadi itu benar-benar bisa menjadi manajer lah untuk startup supaya lebih cepat menuju 4.0 tadi dalam hal ini seperti yang dilakukan oleh IDG gitu. Tapi ngomong-ngomong soal itu, kalau ngomong manajer nih kan dari sisi pemerintah, tapi kalau dari manusia sendiri dalam hal ini tenaga-tenaga ahli ya dalam hal khususnya AR, VR, dan digital twin tadi, kira-kira di Indonesia tuh sebanyak apa sih atau sehebat apa sih gitu? Sebenarnya kalau kita mikir, tadi kan kita ngomong dari sisi pemerintah, itu kan ngomongin gimana selingkungan ini kita bisa maju cepat bareng-bareng. Tapi seperti yang kita tahu, setiap lingkungan itu pasti ada outlier ya. Kok ini bisa tiba-tiba di atas sendiri sih kayak gitu. Kok ini tiba-tiba kayak gini sih. Kita di sini berusaha biar ada outlier di Indonesia kayak gitu. Kita ngusahain dari HiDigi sendiri, kita coba reach ke company, gimana dia ada problem apa, kita coba reach, kita coba cari solusinya, teknologi apa yang tepat, dan sebagai company juga, kalau misalnya emang istilahnya sebenarnya semua company bisa untuk ngadopsi itu. Cuman ada rasa kepepetnya nggak kayak gitu, buat dia bisa nge-push lari cepet gitu untuk implementasi ini. Nah, sebagai company juga bisa kayak istilahnya kalau kita punya sense, ngerasa ini company harus cepat maju nih, kita harus ngejar kayak ketinggalan misalnya dari luar negeri, kita mau benchmark ke luar negeri. Kita mau implementasi itu, bisa coba dicoba di in-house. Kalau nggak bisa di in-house, coba cari consultant untuk ngerjain itu. Dan bila goal-nya itu jelas, kita nge-define dari awalnya jelas, problemnya apa yang mau dibikin itu jelas, ada orang yang punya pemikiran, ini gambaran besar apa yang mau dicapai itu jelas, dan cara ngerjainnya kayak gimana jelas, ada orang yang bisa ngelihat itu. Saya rasa namanya outlier itu sesuatu hal yang ya wajar kita lihat sehari-hari gitu. Kalau nyambung dari soal outlier itu memang kita melihat kalau misalnya dari evaluasi Indi, perusahaan-perusahaan yang elektronik sama perusahaan beverage itu yang mereka paling ready gitu. Nah, kenapa perusahaan-perusahaan yang lain kayak otomotif, aviation, mereka nggak ready gitu. Maksudnya tingkat relatifnya kurang ready seperti itu. Sebenarnya di Indonesia itu, kalau yang saya lihat, kita punya banyak resource yang bisa sebenarnya mengimplementasi teknologi industri 4.0. Cuman yang jadi permasalahannya itu adalah mereka nggak kurang domain knowledge tentang bagaimana itu bisa diimplementasikan
dari segi nge-improve proses. Jadi kalau misalnya kita melihat TRL lagi ya, balik ke TRL. 1 sampai ke 3 itu kan itu academic research kan ranahnya. Dari 7 sampai ke 9 itu udah ranahnya implementasi di operational environment. Jadi udah dipakai buat mendukung bisnis. Jadi itu udah ranahnya industri sendiri. Nah, dari 4 sampai ke 6 itu adalah ranah di mana akademik berkolaborasi sama industri. Karena kan mereka pengen tahu kan, ini added value-nya seperti apa. Nah, kita tuh lemah di gap-nya tuh di 4 sama ke 6. Makanya kita susah masuk ke dari 7 ke 9. Karena kalau saya lihat edukasi di Indonesia itu kan lebih ke kalau belajar manajemen ya manajemen aja gitu. Kalau belajar teknologi ya teknologi aja gitu. Kurang ada integrasi. Meskipun beberapa institusi itu udah menyadari bahwa kita nggak bisa survive kalau kita hanya expert di satu bidang doang gitu loh. Kita harus bisa bagaimana meng-combine antara manajemen sama teknologi gitu supaya workforce kita tuh lebih mumpuni dan lebih up to date gitu. Karena di level 4 sama ke 6 itu butuh orang-orang yang tahu secara akademis itu implementasinya seperti apa, lalu secara bisnis itu implementasinya seperti apa. Sehingga itu bisa dikawinkan, sehingga kita tahu implementasi teknologi yang menguntungkan buat perusahaan itu seperti apa. Nah, link di situ sih yang agak kurang gitu. Karena kita melihat bahwa misalnya kayak beberapa startup di Indonesia, kalau misalnya kita lihat teknologi VR, teknologi AR, itu kebanyakan lebih ke dipakai untuk misalnya dari segi marketing, dari segi edukasi, dari segi implementasi industri ke maintenance, itu agak sulit gitu ngelihat added value-nya itu seperti apa gitu. Karena kurangnya domain knowledge tentang bagaimana operasi di industri seperti apa, sehingga jadi nggak kelihatan gitu implementasi yang menguntungkan itu seperti apa gitu, karena nggak ada domain knowledge di industri itu. Jadi itu sih yang kayak perlu diintegrasikan. Oke, lanjut dari sana tadi kan tadi udah cerita kalau dari sisi pemerintah ya kurang lebih seperti apa, kemudian dari sisi industri yang tadi antara manajemen dan teknologinya itu yang tadi kurang align. Tapi mungkin nih misalnya kalau kita melihat fokus ke industri sendiri ya, dalam mereka mau mengadopsi digitalisasi ini, kira-kira hambatan utamanya itu apa ya? Selain daripada ini ya, managerial skill dan teknologi itu tadi, apakah misalnya mereka melihat, oh kalau mau digitalisasi ini ternyata perlu adanya infrastruktur tambahan yang cost banget misalnya. Biasanya kan gitu ya kalau industri kan yang dilihat tuh pertama kira-kira biayanya perlu berapa gitu atau misalnya kemudian mereka melihat, oh dengan itu ternyata masih perlu training tambahan yang banyak nih terhadap orang-orang misalnya untuk siap menerima itu. Nah kira-kira menurut Heidi G nih, tantangan yang paling besarnya tuh apa sih kalau dari sisi industri? Kalau dari pandanganku, jadinya kan kayak gini, kalau di industri, startup, jadinya istilahnya ada pemberi solusi, ada industrinya. Salah satu masalah paling awal muncul, si pemberi solusi nggak tahu problem apa yang diperlukan, yang dihadapi oleh si industri. Nah, itu kita harus tahu dari industri sebenarnya problem apa yang dia hadapi dan kira-kira si startup ini harus ngerti kira-kira teknologi apa aja sih yang ada sekarang dan teknologi apa yang cocok dengan problem ini. Jadi istilahnya semakin banyak kita tahu teknologi, itu akan bisa semakin fit dengan problem yang dihadapi. Contoh, untuk training. Training itu kan bisa pakai ada namanya augmented reality, ada virtual reality, dan juga ada mixed reality. Nah,
misalnya permasalahannya untuk ground handling. Ground handling kan ada dari sisi prosedural, dari safety, ada yang kita perlu tahu secara ini ngebuka baut kayak gimana sih? Kalau kita ceritain doang, kita ngeliat video doang, pada akhirnya pada saat di lapangan dia nggak tahu juga. Karena itu kita perlu ngerti juga sebenarnya yang mana yang kita butuh, augmented reality, virtual reality, atau mixed reality. Kalau butuhnya cuma prosedural, dikasihin mixed reality, over budget dong pasti. Makanya kita harus ngerti yang mana yang cocok. Itu kita harus ada konsultasi kali itu. Sekarang kalau kita tahu, ternyata kita butuhnya mixed reality nih. Problem kedua yang muncul, apakah ada yang nge-provide untuk pembuatan mixed reality ini? Contoh, untuk mixed reality itu butuh ada domain knowledge dari augmented reality, virtual reality, sama si Internet of Things. Apakah hal itu bisa di-provide sama, dia bisa nyari orang untuk yang memiliki 3 domain itu. Jadi istilahnya, kalau dia bisa misalnya ada terpisah antara augmented reality, virtual reality, sama si IoT ini terpisah orangnya, apakah dia bisa mengintegrate 3 orang ini untuk bisa menghasilkan satu produk? Nah, itu problem kedua. Nah, problem selanjutnya, ya namanya kita ngomongin teknologi, ada beberapa hal yang kita muncul selanjutnya, kita harus ada iterasi. Apakah dia eager untuk mau jalan terus? Karena sesuatu itu namanya teknologi itu berkembang. Kayak proses ngejalanin bisnis juga berkembang. Kayak kita proses produksi, even di setiap company itu pasti berkembang. Kalau nggak berkembang, pasti dia ketinggalan. Apakah dia mau ngelakuin itu? Jadi emang hal-hal itu kita harus sadar, jangan sampai kita keputus di tengah. Misalnya, kayak kita ngomongin lagi di awal, kita di industri, kayak gitu. Kita nemuin problem, ya udah, ini udah berlangsung sampai sekian tahun, ya it's okay gitu loh. Dan waktu dia mau dicariin solusi, ini ada budget dia harus keluarkan untuk itu, coba di-assess dulu apakah itu masih oke. Karena untuk jangka panjang biasanya kita ngomongin kita ada budget keluar di awal, biasanya di sekian lama dia akan mengimprove dari sisi si dia bisa bekerja lebih cepat, jadi lebih efektif kerjanya. Dan itu kan cost saving juga sebenarnya, kayak gitu. Jadi lebih berpikiran jangka panjang, tapi ya balik lagi, ini lebih ke apa ya, secara kita jalan, yang kita belajar itu, ya jalan pasti jadi gitu loh. Cuman kadang-kadang yang jadi masalah di tengah jalan kayak, aduh kok ternyata gini ya, terus berhenti. Itu yang sayang sih. Jadi tengah jalan berhenti itu jadi capek aja gitu. Itu yang perlu dihindari kayak gitu. Ya, setuju sih. Memang yang paling kentara itu adalah business case yang nggak jelas gitu loh. Dari industri yang mau mengadopsi teknologi digital juga mungkin mereka kurang paham dengan potensi teknologi industri 4.0 gitu. Jadi mereka nggak tahu bagaimana itu bisa mengimprove proses produksi mereka gitu. Lalu kemudian dari segi pemberi teknologi itu mereka juga nggak ngerti problem di industri itu seperti apa. Sama-sama nggak ngerti, jadi nggak nyampe gitu loh. Akhirnya nggak tahu bisnis case yang menguntungkan buat industri itu seperti apa gitu. Lalu kemudian bergerak dari situ gitu. Ini ada survei dari jurnal paper yang sangat terkini gitu 2019 yang mensurvei manufacturing company di Eropa gitu loh. Jadi mereka sebenarnya pengen tahu apa sih yang sebenarnya menjadi faktor buat mereka itu mengadopsi teknologi industri 4.0. Jadi sebenarnya ketika mereka survei, mereka menemukan bahwa untuk transformasi industri 4.0 itu nggak hanya soal teknologi, nggak hanya soal infrastruktur, tapi lebih ke paradigma berpikir gitu loh. Maksudnya apa? Apakah manajemen dan leadership di organisasi itu mereka punya paradigma continuous improvement? Jadi mereka pengen terus mengimprove proses mereka, sehingga mereka bisa nge-cut cost, nge-improve quality,
terus-menerus gitu. Jadi yang mereka temukan kalau nggak ada budaya seperti itu di dalam perusahaan itu, maka akan sangat kecil kemungkinan mereka mau invest. Dan itu yang ditemukan di perusahaan-perusahaan Eropa. Jadi balik lagi sih memang kalau bicara soal transformasi industri 4.0 itu nggak hanya soal transformasi teknologi bagaimana kita bekerja, tapi juga transformasi cara kita berpikir. Kayak mau dibawa kemana sih perusahaan itu gitu. Dari HiDigi sendiri, dari segala macam challenge tadi, kemudian kondisi Indonesia juga yang sekarang sepertinya belum siap ya. Seberapa optimis sih HiDigi bisa survive di Indonesia ya? Mungkin kalau berbisnis daerah di Indonesia nggak bisa kan bisa luar negeri. Tapi maksud saya seberapa optimis bisa berdiri di Indonesia? Kalau secara mindset kita ngomongin seberapa optimis banget. Optimis sekali. Soalnya satu, kita ngerti cara ngerjainnya karena emang kita ada expert, ada Dedi sama Linda yang expert di bidang ini. Ya istilahnya untuk pengerjaannya kita bisa. Kayak kita kadang-kadang greget, ini tuh dikerjain 6 bulan tuh jadi, kenapa untuk birokrasinya berat kayak gitu. Cuman maksudnya namanya batu kalau ditetesin sedikit-sedikit pun pasti bolong gitu loh. Ya kita optimis istilahnya seberapa ribetnya itu, memang ada lebih banyak proses kalau di Indonesia. Tapi kalau kita jalanin pasti jebol juga kalau kita secara optimisme kita kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita tahu bahwa industri 4.0 itu kan dia pasti ada value gitu. Dia punya impact ke bagian ekonomi, dia punya impact ke bagian sosial, dia punya impact ke bagian environment. Jadi secara value itu kita yakin bahwa mau nggak mau, cepat atau lambat, meskipun perusahaan-perusahaan Indonesia kayak ngulur-ngulur waktu, mau nggak mau mereka pasti implementasi, kalau nggak mereka akan kalah saing sama industri-industri luar negeri. Jadi istilahnya tinggal tunggu waktu aja. Misalnya kayak soal energi deh, kita di luar negeri tuh udah mengarah ke semuanya sustainable energy gitu kan. Indonesia masih kayak nggak apa-apa, coal kita masih banyak gitu. Ya kita sedikit-sedikit lah, ada solar panel, ada wind turbine, ada segala macam sedikit-sedikit gitu. Tapi mau bilang oke, maksudnya mau slow aja, nggak apa-apa. Tapi mau nggak mau nanti pasti akan implementasi juga gitu kan, ya nggak? Soalnya coal itu lama-lama kan pasti akan menurun kan. Ya jadi mau nggak mau pasti ada gitu loh. Jadi sama kayak teknologi. Nanti lama-kelamaan mereka udah mulai merasa ketinggalan, pasti mereka merasa butuh. Mau nggak maunya itu kapan? Kalau prediksi HiDigi sendiri? Kalau dari kita sih lihat, ya Indonesia sebenarnya kalau mau lihat kompetisi di Southeast Asia doang ya, itu udah ketinggalan sama Singapura gitu loh. Cuman mereka nggak aware aja gitu, kita nggak aware aja. Tapi kalau misalnya mau bandingin, itu dari berbagai aspek, kita tuh kalah sama Singapura gitu. Padahal mereka negara kecil gitu. Dan GDP mereka jauh di bawah GDP Indonesia gitu. Kita punya human resource yang sangat jauh lebih banyak daripada Singapura. Pertanyaan kenapa kita masih di bawah Singapura gitu loh. Maka sebenarnya kalau mau compare dengan Singapura, ya sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu kita tuh harusnya sekarang gitu. Sekarang ini dalam 1-2 tahun ini ada yang berkembang pesat kayak gitu. Istilahnya kalau gampangnya kita ngelihat ke Singapura lah. Istilahnya kalau orang yang pintar-pintar, Indo itu orangnya pintar-pintar. Maksudnya kita lihat yang di luar negeri seberapa sakti sih orang Indo. Kita ngelihat seberapa canggih sih orang Indo di luar negeri. Dari desainer, dari sisi engineering, itu orangnya sakti-sakti di luar negeri ya. Terus orang-orangnya berarti human resource-nya bagus ya. Human resource-nya bagus. Di Singapura orangnya cuma berapa banyak sih? Ya kan? Secara human resource terbatas. Terus sumber daya
Singapura terbatas. Di Indo itu manufacturing barang tuh banyak banget. Sumber daya banyak banget. Kita punya segalanya. Dari human resource dan lain-lain. Tapi, dan Singapura yang belum punya, udah semaju itu. Sebenarnya tinggal didorong dikit. Kalau begitu orangnya tuh kedorong, kepepet, itu istilahnya potensinya besar kayak gitu loh. Jadi ya di sini kita lagi berusaha buat menjadi salah satu pendorong itu gitu loh. Jadi istilahnya ketika nanti Indonesia siap, Ren, HiDigi itu udah ada untuk memberikan solusi, ya kan? Iya. Ya biar dorongannya nggak cuma dari HiDigi itu, tolong Pak Menteri, Mas Menteri, tolong Pak Presiden juga Pak, dibantu dorongannya biar lebih cepat. Biar 4.0 Indonesia 4.0 ini nggak cuma jargon aja gitu ya. Iya. Sekarang udah pada 5.0 loh. Kita harus ngejar juga. HiDigi juga lagi ngejar 5.0. Gap kita masih agak jauh ya. Butuh semangat sama-sama nih, bukan cuma industrinya aja yang siap, tapi kayak government, terus kalian sebagai fasilitatornya juga harus udah siap gitu. Jadi memang butuh banyak kerjasama antar semua stakeholder yang terkait. Kolaboratif, semangatnya harus kolaboratif. Oke, untuk mengakhiri kolaborasi kita hari ini, mungkin kita bisa memberikan Evan atau Dedi beberapa kata-kata penutup yang ingin disampaikan kepada para pendengar. Apa ya? Ya mungkin kita harus lebih aware dan lebih aktif kali ya untuk berkaca dari negara-negara yang dekat sama kita seperti Singapura. Kan evaluasi itu selalu ada dari international community, misal dari World Economic Forum, mereka ngeluarin report tiap tahun mengakses kondisi negara-negara di dunia gitu. Jadi kalau kita aware dengan apa yang sebenarnya perlu dilakukan, maka sebenarnya kita tuh sudah siap gitu. Cuman kita kadang-kadang nggak aware saja bahwa negara lain tuh udah sejauh itu loh gitu loh. Dan kita masih yang kayak sebenarnya kita udah mulai melakukan effort untuk mengarah ke transformasi industri 4.0. Tapi mungkin lebih ke dari segi komitmen, dari segi kesungguhan itu mungkin harus ditingkatkan lagi sih. Ya memang harus melek gitu loh, harus aware dengan apa yang terjadi sekeliling kita. Harus menjadi yang pertama tahu isu-isu tentang perkembangan teknologi dan bisnis yang ada di dunia, supaya itu kita nggak ketinggalan, kita bisa cepat tanggap. Kalau misalnya kita menjadi pionir-pionir, itu akan menciptakan ekosistem buat kita kerjasama dengan negara-negara yang superpower gitu. Kita nggak akan kepikiran kan, negara Singapura yang begitu kecil, itu sekarang udah diakui di dunia gitu. Bahkan ketika saya lagi rapat project di UK, mereka lagi mau bikin research grant. Salah satu kolaborator saya tuh udah mikir, yuk kita ajak universitas di Singapura buat kerjasama. Itu kan sesuatu yang kayak kenapa Indonesia nggak dipikirin gitu kan. Jadi karena Singapura secara negara kecil, tapi mereka melek dengan kemajuan teknologi gitu, sehingga mereka nggak kalah cepat dengan negara-negara superpower yang lain. Dan saya rasa Indonesia juga harus seperti itu sih. Kita jangan sampai kalah cepat gitu loh. Jadi kita harus melek teknologi juga dan berusaha untuk mengimplementasikan itu. Lalu ketika sudah diimplementasi, itu punya hasil yang encouraging, itu harus dipublikasikan di mana-mana gitu, supaya itu menjadi satu contoh yang baik buat industri-industri yang belum menerapkan, tapi rencana untuk menerapkan hal itu. Jadi kayak ada satu role model yang diciptakan dari perusahaan yang satu ke perusahaan yang lain. Itu kan setidaknya mengencourage perusahaan-perusahaan lain untuk, oke, ini udah terbukti, yuk kita contoh, yuk kita implementasi, sehingga
perkembangan dari segi teknologi dan bisnis itu merata gitu loh di Indonesia. Seperti itu. Buat kita mendigitalkan, make it simple, jangan dipikir ribet. Istilahnya, kalian punya problem apa, dikomunikasikan sama orangnya, yang ngerti gimana solusinya, ya implementasi. Jadi make it simple. Karena jangan sampai karena kita ribet sendiri, jadi nggak terlaksana kayak gitu loh. Dari government, dari industri, dari kitanya juga yang nge-provide solusi, make it simple as you can gitu loh. Jangan dibikin ribet. Intinya kalau mau coba, tunggu terlalu lama. Coba jalan aja. Karena dari hal kecil tuh kita bisa belajar banyak hal. Dan supaya industri juga lebih simpel, pakai jasanya HiDigi gitu. Iya dong, tentu dong. Sama HiDigi tuh semuanya dipersimpel, sesuaikan sama problemnya. Kayak gitu. Okay. Jadi itu guys, yang mau pakai jasanya HiDigi dan hidupnya bisa lebih simpel, silahkan nanti di kontak-kontak HiDigi. Oh ya, ada ininya, official account atau landing page-nya. Bisa disebut nanti kita ada di HiDigi.asia, benar ya, Det? Website-nya juga HiDigi.asia. HiDigi.asia, Instagramnya, terus webnya HiDigi.asia. Intip aja guys. Iya. HIDIGI ya. Iya. Oke guys, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita bareng HiDigi. Seru banget hari ini. Tapi akhir kata kita pamit. Gua Eling. Gua Sesi. Gua Rendra, dan teman ngobrol kita hari ini Evan. Dan saya Dedi. Terima kasih sudah mengundang kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah. Thank you.